Allahu Akbar. Allah. Mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Seorang besar bernama Terah, keturunan daripada Nuh, melahirkan seorang putra dan saudara-saudaranya bernama Ibrahim. Ibrahim mempunyai istri. Yang pertama Surai atau Sarah, yang selanjutnya adalah Ibu Hajar, yang selanjutnya adalah Ibu Keturah. Kita membaca keturunan daripada Ibrahim alaihissalam yang ditulis oleh Ibnu Hisham di kitab Sirah Nabawi. Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Khalilur Rahman, menikah kepada Hajar. Hajar memperanakkan Ismail alaihissalam, seorang nabi. Dari keturunan ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan 27 generasi. Ibrahim alaihissalam menikah kepada Sarah. Beliau memiliki satu orang anak yang namanya Yudhak atau Ishak dalam bahasa Arab. Dari Ishak ini menurunkan Yakub yang kemudian berubah nama Yisrael atau Israel. Israel punya putra 12 putra. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya. Sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis, baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben, kemudian Simeon, anak kedua. Kemudian Lewi. Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar, Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher. Kemudian Issachar. Kemudian Zabulon. Kemudian Yusuf. Kemudian bin Yamin. 12 cucu daripada Ishak.
12 cicit daripada Ibrahim dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel yang kemudian bergerak karena tampil Nabi Ibrahim kemudian melahirkan Ishak. Itu adalah di Kanaan yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Saudara-saudara, kita juga harus membaca siapa putra daripada Ibrahim alaihissalam dari keturunan Bunda Keturah. Orang Indonesia menamakan Bunda Kasturi karena Keturah adalah wangi sewangi kasturi. Dari sini Nabi Ibrahim punya anak. Yang pertama namanya Zimran, yang kedua namanya Yoksan, yang ketiga namanya Medan, yang keempat namanya Median, yang kelima namanya Isbak, yang keenam namanya Su'ah. Saudara-saudara, dengan husnudzon kita mungkin atau bisa jadi atau besar kemungkinan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Bunda Keturah. Prasasti yang jelas adalah nama putra Nabi Ibrahim Median itu ada di Timur Tengah dan Medan ada di Indonesia. Untunglah bangsa Indonesia bisa mempersatukan antara Medan dan Merdeka Barat dan Utara. Medan Merdeka Utara dan Medan yang di sana, Bah. Ini Medan, Bah. Nah itu. Saudara-saudara, mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu.